Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ticamoy. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, khususnya materi tentang Pancasila, yaitu pengamalan sila, terkait dengan butir-butir Pancasila, sila 1 hingga sila kelima. Berikut adalah contoh soal-soal TWK, khususnya materi Pancasila yang berkaitan dengan pengamalan sila. Yang pertama, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila pertama, D. Sila kelima, E. Sila keempat. Jawabannya adalah E. Sila keempat. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa A. Mengatur batas hak dan kewajiban, B. Sesuai dengan harkat martabat manusia, C. Hak azazi manusia setiap manusia, D. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban, E. Mengatur kepentingan golongan. Jawabannya adalah C. Hak azazi manusia setiap manusia. 3. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok, adalah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu A. Sila kedua dan keempat, B. Sila kedua dan kelima, C. Sila ketiga dan keempat, D. Sila ke-1 dan keempat, E. Sila ke-1 dan ketiga. Jawabannya adalah A. Sila kedua dan keempat. Oke, mari kita lihat butir-butir Pancasila beserta beberapa contoh pengamalan sila. Yang pertama, butir-butir Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berkaitan dengan ketuhanan. Yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah butirnya. Contohnya, memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Butir yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak mengganggu ibadah agama yang lain. Untuk butir yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati sesama manusia. Butir yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh, kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia. Butir 5, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Contoh, setiap manusia bebas memilih agama yang sesuai disahkan pemerintah. Butir 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh, saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Butir 7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh, kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena itu urusan dia dan Tuhannya. Jadi kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa menghafal seperti saya, cukup dengan cara membacanya saja dan memahami butir-butir dari masing-masing sila.
Selanjutnya, butir-butir Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terdapat 10 butir Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh, kita tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama, karena manusia mempunyai hak azazi yang sama di muka bumi ini. Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh yaitu menghargai perbedaan. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh, kita tidak boleh menyakiti sesama manusia agar kita tetap hidup dengan rukun. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Contohnya, bersedia mengikuti kerja bakti dengan cara berbaur dengan masyarakat yang lain. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk secara semaunya kita sendiri. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, saling menghormati dan menghargai. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Dan kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh atau berada di pulau lain ada musibah, maka kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita, yaitu bangsa Indonesia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lanjut, butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki 7 butir Pancasila. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah ke negara lain, tetapi kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh, kita perlu ikut partisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh, menghargai produk-produk dalam negeri dan jangan semua produk menggunakan buatan dari luar negeri. Nah, kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Contoh, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, tidak diperkenakan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan lainnya. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut, butir-butir Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban
yang sama memperoleh pendidikan. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah dan tidak boleh mau menang sendiri. Butir selanjutnya, atau yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, contohnya bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, contohnya mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Lanjut butir-butir Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 11 butir Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat, perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misalnya, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 4. Menghormati hak orang lain. Saling menghormati, baik dan rukun terhadap sesama manusia. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya, kita memberikan bantuan modal usaha dengan bunga 0%. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contohnya dia adalah korupsi. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tenaga kanan kiri kita, seperti membangun pabrik industri tetapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. 9. Suka bekerja keras. Hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Oke, itulah 45 butir-butir Pancasila dari sila 1 hingga sila 5 yang dapat teman-teman pelajari. Semoga bermanfaat. Kita lanjut soal berikutnya.
Ada seorang pencuri sabun batang dihukum dan dipenjara, sementara yang korupsi tidak dihukum. Hal ini bertentangan dengan dan atau termasuk ke dalam sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Jika seorang pejabat tinggi dan seorang karyawan sama-sama korupsi, ini tidak sesuai dengan sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Lanjut, Andik adalah salah satu siswa yang IQ-nya di bawah rata-rata siswa lainnya. Tapi Andik termasuk siswa yang selalu memenuhi tugasnya jika tugas tersebut berhubungan dengan menggambar. Pak Sulaiman sebagai wali kelasnya sangat mendukung dan menghargai kelebihan Andik. Perilaku Pak Sulaiman mencerminkan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Soal selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan adalah pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B2. Soal selanjutnya, dalam era sekarang ini pernah terjadi bom bunuh diri. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah E5. Oke teman-teman, itulah materi Pancasila yang berkaitan dengan pengamalan sila sesuai dengan butir-butir sila 1 hingga sila ke-5. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.